selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke. Kita episode kali ini adalah episode ke-16. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita akan live. Kira-kira kita hari ini live sama siapa ya? Mungkin teman-teman yang udah tahu. Kita masih nunggu yang lain, tunggu sebentar. Oke. Dokter Eri, kita akan mencoba menghubungkan ke Dokter Eri. Dokter, ini Ivo coba sambungkan ke dokter permintaan untuk live bareng. Halo dokter. Apa kabar Mbak? Assalamualaikum dok, baik. Salam. Ya. Nah dokter, oh bisa ya dok, tanpa kita praktek, dokter langsung bisa, keren. Harusnya praktek dulu tuh. Ya, tapi dokter langsung bisa kok. Keren, keren. Kita baca dulu. Oh tadi udah latihan. Enggak, tak baca itu tadi ada apanya gitu. Sebelum Oh, mencet ya. Tak baca dulu itu tadi apa, ada kalimatnya banyak gitu. Terus tak pencet aja. Gitu. nah oke, dokter sambil kita nunggu yang lain nonton, yang lain gabung ke kita mau cek dulu dokter suaranya udah kedengaran dengan jelas nggak dok? Kok suara Ivo udah? Gambarnya? Jelas. Oke, gambar dokter juga sini cantik banget. Wes, di mana nih dok? Sama suaranya juga udah jelas. Kurang mundur dikit. Iya, kurang mundur Oh dikit. ya, kurang mundur Nah, dikit. gitu. Iya. Kalau Nah, remaja gitu. oke, aku Ya mundur udah. dulu. Dah, oke. Ya. Nah, dokter, kita sebelum kita mulai ini mau sapa-sapa dulu nih. Hai teman-teman, selamat sore semuanya. Sorry ya terlambat 30 menit, harusnya jam 4 ya, Dok. Aku lupa kalau Iya. harusnya yoga. Ya ampun, untung Ivo ingetin. Enggak, maksudnya tuh hari ini jadwalnya yoga. Oh, Terus udah ya makein. ampun. Ya, lupa. Ya udah, terus hujan juga sih nggak apa-apa. Yuk lanjut. Oke, oke. Nah, teman-teman selamat sore semuanya. Dokter selamat sore. Terima kasih banyak ya, Dok. Udah mau menyediakan waktunya yang harusnya tadi yoga ya, Dok. Jadi nggak jadi deh, gara-gara live. Nah, edisi kali ini udah episode ke-16 dan ini kita kali kedua ngobrol sama dokter gigi. Kalau kemarin kita sama korban tukang gigi dok pertama kali, jadi kayak cuman sharing yang pernah ikut malprakteknya sama dokter gigi atau sama tukang gigi biasanya diapain. Nah kali ini kita langsung ngobrol sama dokter gigi Eri Wiswa, spesialis konservasi gigi atau yang biasa dikenal spesialis perawatan saraf ya dok ya. Nah mungkin banyak nih, masih banyak banget teman-teman yang bingung ini tuh gimana ya? Nah, gitu. Karena ini seru banget topik hari ini gigi berlubang, singkat, padat, tepat, tapi kayaknya semua orang punya masalah sama gigi berlubang ya, Dok. Termasuk saya juga kayaknya pernah punya gigi berlubang. Nah, teman-teman semua nanti boleh tanyain apa aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti Dokter Eri akan menjawabnya sambil selingan. Nanti kita ngobrol tapi sambil jawab pertanyaan aja. Nah, dokter, mungkin sebelum kita mulai, dokter kenalan dulu dok. Banyak nih yang belum tahu dokter nih, dokter siapa tapi kayak pernah lihat, tapi kayak di mana, dokter prakteknya di mana aja. Silakan dokter. Baiklah. Udah banyak belum tuh yang nonton? Udah. Teman-teman semua kenalin ya. Saya Dr. Gigi Eri Wiswadewi, spesialisnya konservasi gigi. Nah, kebetulan saya udah lama jadi dokter sebetulnya. Nah, saya Dari kapan sekarang dong? dari udah lama lah pokoknya. Jadi saya sekarang praktek sama Mbak Ivo, jadi satu di Rumah Sakit Siloam, kemudian di Rumah Sakit JIH, dan
saya punya klinik sih kecil-kecilan gitu, praktek pribadi lah di Jalan Guntusuli. Kayaknya cukup deh, apalagi Vo. Iya, oh berarti dokter harinya dok, nih siapa tahu Oh iya pingin iya ke iya. rumah sakit A atau B gitu. Baiklah, aku sebut dulu yang jadwal prakteknya banyak ya. Praktek Ya. di Rumah Sakit JIH itu Senin, Selasa, Rabu dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian Kamis, Jumat, Hmm. Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 11. Kalau di Rumah Hmm. Sakit Siloam itu dari jam hari Senin, Selasa dari jam 12.30 sampai jam 15. Kemudian hari Rabunya jam 18 sampai jam 20. Kalau yang di Hmm. klinik pribadi, ya memang karena klinik pribadi ya, itu aku bisa buka tiap hari, tapi ya karena ini lagi pandemi, jadi sekarang lagi kayak perjanjian gitu. Bisa tiap hari. Hmm. Habis maghrib sampai jam 8 lah. Kecuali Sabtu sih. Harus Sabtu gimana? Sabtu Kalau free sekarang dok. sih, kalau sekarang sih harus janjian dulu. Sampai mungkin Oh, mungkin ya sampai Desember lah mungkin. Di situ aku mau wis. buka sih. Oke. Wah, padat banget ya, Dok. Berarti dokter praktek di Jogja, Jogja International Hospital, Siloam Hospital, sama punya klinik sendiri juga ya, Dok. Oke, nah ini Dok, kita langsung kayak selingan aja Dok. Ini mungkin banyak kan teman-teman tuh ternyata nggak tahu gitu loh Dok. Ternyata tuh kayak dokter gigi itu sebenarnya ada spesialis-spesialisnya gitu. Nah, kebanyakan teman-teman tuh taunya ya kalau sakit gigi itu ke dokter gigi. Bahkan misalnya yang harusnya tadi mau cabut perginya ke dokter yang nambal gitu yang maksudnya spesialis konservasi atau spesialis perio gitu. Nah dokter dokter ini kan tadi spesialisnya konservasi gigi atau perawatan saraf. Boleh sharing dikit nggak dok singkat sebenarnya itu tuh ngerjain apa aja atau yang biasa sering dokter kerjakan apa aja? Ya, baiklah. Jadi pada pendidikan dokter gigi itu semuanya semuanya itu sudah diberikan ya di tingkat sebagai dokter gigi itu mau apa aja sebenarnya bisa. Pokoknya keluhan gigi, gusi itu bisa ditangani oleh dokter gigi umum. Jadi kalau misalnya kita mau bingung nih mau ngapain, ya pergi dulu ke dokter gigi umum nggak apa-apa. Nah, nanti Hmm. kalau misalnya dokter gigi umumnya itu mengalami kesulitan, nah dokter gigi umumnya ini yang akan mengarahkan. Misalnya, oh ini giginya berlubang ya, terus dokter umumnya itu masih bisa nambal dalam artian kita tuh sudah ada kayak apa ya, kode etiknya atau apa ya namanya yang maksudnya ini Hmm. kasusnya untuk dokter umum. Nanti kalau yang seperti ini biasanya kita rujukkan gitu. Jadi ada kayak tingkatannya lah. Saya pun juga punya konsultan gitu. Gitu. Oke. Jadi misalnya aku masih mengalami kesulitan juga ada konsultannya lagi gitu. Jadi misalnya kalau aku nih spesialisnya konservasi gigi. Misalnya berhubungan Hmm. dengan perawatan. Jadi gigi itu Hmm. bagaimana supaya bisa bertahan selama-lamanya. Dalam artian tuh kalau bisa tuh ya nggak usah dicabut gitu. Itu di dalam Hmm. rongga mulut. Goalnya begitu. Jadi jangan sampai kita itu menyabut gigi supaya gigi itu bertahan lebih lama dan dia itu berfungsi dengan baik, tidak sakit. Jadi kalau misalnya dia tidak dicabut tapi tetap sakit, udah ditambal ya itu belum tercapai cita-citanya. Jadi cita-citanya itu harus gigi itu tidak tercabut, tapi tidak sakit dan bisa dipakai. Nah, itu tujuannya untuk perawatan gigi itu seperti itu. Tuh. Oke. Itu yang Wah, ini dari konsep ya gigi. cukup menarik ya dok. Maksudnya kalimatnya menurut Ibu cukup menarik karena dokter kalau spesialis perawatan saraf gigi atau tadi kata kita konservasi gigi yang dokter sekarang dapetin itu ya intinya goalsnya itu mau mempertahankan gigi tapi harus bisa dipakai dan tidak sakit. Nah, berarti goalsnya Hmm. itu ya dok. Oke. Hmm. Nah, berarti kan sumber masalah yang paling banyak itu kita masuk nih dok ngobrolin lebih luas lagi sumber masalah yang paling sering kita dengar atau kita apa ya alami lah dok ya standarnya itu gigi berlubang. Nah sementara itu gigi berlubang itu ternyata banyak banget kan dok jenisnya dan maksudnya tipe-tipe penanganannya ternyata banyak. Nah kebanyakan orang-orang tuh masih belum tahu kalau ternyata gigi berlubang itu perawatan itu banyak banget macam-macam tergantung nanti
lubangnya udah seberapa dalam. Nah, dokter boleh sharing singkat nggak dok? Apa ya, mungkin tipe-tipe lubang atau misalnya jenis lubang sama tindakannya. Biar teman-teman tuh dapat gambaran, oh kalau lubang udah ciri-cirinya kayak gini, bisa mungkin langsung ditambal. Atau kalau udah kayak gini, oh harus perawatan. Silakan dok. Jadi tentu saja lubang itu berdasarkan kita melakukan perawatan kan berdasarkan dengan keluhannya. Setelah keluhannya kita juga melihat secara klinisnya. Klinisnya itu oh sakitnya seperti ini ya. Maksudnya di dalamnya oh ternyata lubangnya dalam. Nah, kalau untuk yang awam sih misalnya gigi itu merasa ada lubang gitu ya. Sesegera mungkin itu seharusnya memang dibawa ke dokter gigi. Jadi seperti anjuran kita atau apa itu saran-saran yang sering beredar itu yang setiap setengah tahun harus ke dokter gigi kontrol. Ya cuman untuk ngeliat-ngeliat ya, ya memang itu disarankan karena kalau misalnya lubang itu akan terjadi di kurun waktu setengah tahunan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasa oh ada gigiku berlubang berarti itu dia udah lihat, udah tahu. Nah itu harus segera mungkin ke dokter gigi. Mungkin masih nggak terasa atau dia terasa kalau cuman ini kalau buat minum es kok linu ya gitu. Atau kalau ini makan manis kok linu. Nah itu segera datang. Itu jangan dibiarkan lebih. Kemudian ada yang silent sebetulnya. Tidak berasa sama sekali. Nah itu yang kadang-kadang kita terlambat datang. Tahu-tahu giginya itu pecah. Bilangnya sama dokter, dok gigi saya itu nggak pernah lubang. Tiba-tiba ini udah pecah dok, tinggal separuh. Padahal saya nggak sakit, nggak apa. Nah ini yang memang tiap orang tuh apa ya sensitivitasnya tuh berbeda-beda. Nah kalau yang kayak gini nih, coba diamati. Misalnya, kok aku sering selilitan ya, padahal aku nggak punya lubang seperti itu. Kadang-kadang kita juga nemu kasus yang ini kayaknya nggak ngapa-ngapain nih, tapi kok apa pasiennya kesakitan terus juga ada gitu Mbak. Jadi di samping kita berdasarkan keluhan, itu juga berdasarkan pemeriksaannya dan kadang-kadang kita perlu bantuan dari sinar ronsen lah, maksudnya nanti di ronsen kalau kita nggak ketemu gitu. Jadi ada jalan untuk pemeriksaannya tuh nanti arahnya kemana. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, dok ini kira-kira yang langsung bisa ditambal yang mana, yang nggak bisa ditambal yang mana. Jadi kalau misalnya sakitnya itu taruhlah linu aja atau lubangnya belum dalam gitu, ya biasanya kita bisa langsung tambal. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa tidur, kemudian udah bengkak, nah itu terutama yang udah bengkak ya, itu pasti kita nggak bisa langsung lakukan tambal dalam sekali kunjungan. Kalau misalnya sekali kunjungan itu bisa sih pada gigi-gigi tertentu, tapi dengan perawatan saluran akar, yaitu yang perawatan yang apa ya dalam artian dari spesialisasi kita, namanya perawatan endodontik. Dari semuanya itu tentu saja ada kelasnya ya, semakin ringan ya berarti gampang terapinya, semakin berat ya lama-lama ya yang paling dari disiplin ilmu kita konservasi itu ya yang perawatan saluran akar. Gitu Mbak Ivo dan teman-teman. Oke dok. Berarti ya ternyata ini juga mungkin teman-teman baru tahu nih ternyata tidak semua gigi berlubang yang bisa, maksudnya apa ya dok? Bukan berarti kita harus nunggu gejalanya dulu. Oh kalau nggak ada gejala berarti gigi kita nggak berlubang nih. Padahal ternyata ada gigi berlubang itu yang nggak mungkin karena kita nahan rasa sakit kali ya dok. Toleransi rasa sakit orang kan beda-beda kayak kata dokter, sensitivitas orang beda-beda. Tahu-tahu lubangnya udah dalam, udah pecah malah giginya. Padahal nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada nyeri sama sekali. Nah bahkan gigi berlubang tuh ada yang kayak gitu ya dok ya? Banyak itu kayak gitu, tahu-tahu tinggal pecah. Dari luarnya utuh banyak. Tapi Hmm. ada yang Nah, tapi gigiku utuh gitu. Ternyata di ronsen ternyata bolong gitu. oke. Oh. Ya. Nah, kalau kita mau bahas nih dok, nah banyak Ivo tuh beberapa kali ditanyain gini dok, nggak ngerti katanya perawatan. Nah ternyata masih banyak yang belum paham proses perawatan. Kalau kita bilang perawatan saluran akar ya dok, atau proses ya
pengobatan gigi yang berlubang tadi, tapi kok nggak bisa sekali kunjungan ditambal, kok perawatan ini maksudnya gimana? Nah, boleh sharing nggak dokter nih, dia tuh gimana sih sebenarnya prosedur perawatan saluran akar tuh, kenapa harus dirawat, kenapa nggak bisa langsung satu kali kunjungan aja? Ya. Jadi yang namanya perawatan endodontik itu perawatan yang paripurna ya Mbak ya. Jadi dalam artian tuh mungkin giginya dulu dia pernah bengkak. Kemudian yang kedua mungkin dia punya fistula. Fistula itu kayak saluran ada di gusi. Jadi di gusi itu seperti ada bisulnya melenting gitu loh. Nah, itu Hmm, perawatan-perawatan kayak gitu itu memang itu kita nggak bisa kalau langsung jadi gitu. Tapi di satu sisi kita punya perawatan one visit itu memang ada gitu. oke, oke. Prosedurnya sama persis, jadinya gigi itu dibuka, dibersihkan, kemudian dicari salurannya, kemudian di dalam saluran itu kan tadinya isinya itu kan saraf, kemudian pembuluh darah, pembuluh limpe, jadi ada kehidupan lah di situ. Nah, Hmm, itu kita keluarkan semua, dibersihkan, kemudian di apa ya, diirigasi lah bahasa kita itu. Kayak dibersihkan, disemprot, dibersihin, kemudian dilebarin. Setelah dilebarin, nanti kemudian kita tambal sementara. Nah, di orang awam itu bilangnya itu di perawatan saraf ya. Bilangnya perawatan saraf apa? iya, Perawatan saraf perawatan kayaknya. saraf bu. Perawatan saraf ya. Perawatan saraf gigi bilangnya gitu ya kalau orang-orang bilang ya. Nah, Hmm. itu biasanya kita kasih obat di situ. Misalnya, oh ini masih sakit, kita kasih obat. Nah, kenapa bisa banyak kunjungan? Karena memang di dalam satu gigi itu ada gigi yang misalnya punya saluran akarnya itu dua atau akarnya itu tiga. Jadi tergantung sekali. Mau selesainya mau 4 kali, 5 kali, 2 kali, 1 kali. Itu tergantung banget sama operatornya, sama keluhannya sendiri. Jadi nggak bisa di apa ya, dikebiah-uyah ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi dalam artian perawatan gigi harus biasanya tuh selesainya 5 gitu, tapi nggak bisa seperti itu. 5 kali kunjungan, tapi nggak bisa. Tergantung banget sama kasusnya. Ada yang misalnya bisa selesai Hmm, cepat, tapi ada juga yang nggak bisa selesai cepat, tergantung gitu. Jadi intinya itu oke. ada dua macam perawatan. Yang satunya itu namanya one visit, yang satunya itu multi visit. Nah itu kalau bahasa kalau bahasa marketingnya ya term and condition berlaku, nah gitu. Jadi tergantung banget sama apa yang ada di situ gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan syarat dan ketentuan itu berlaku gitu. Jadi mana yang bisa yang mana yang bisa one visit, mana yang nggak bisa one visit itu itu udah ya itu ada syaratnya, ada maksudnya ada syaratnya tuh begini-begini gitu. Itu Hmm, kan ini oke. pun kenapa harus berkali-kali ya karena memang beda-beda gitu. Nggak bisa di bahasa Jawanya ya, po digebiah-uyah gitu nggak bisa. Jauh ya. Nah, ini ada pertanyaan dok, langsung masuk. Jadi mungkin ini pertanyaannya, karena tadi kita lagi bahas ini, untuk perawatan one visit untuk kasus-kasus apa aja ya dok? Nah, ini yang nanya dok dari Ed Soimah Yumni. Mbak Soimah ya. Iya, Eh, untuk perawatan one visit. One visit sih kebanyakan hampir semuanya bisa sih, bisa. Tapi ya itu tadi tergantung sama syarat dan ketentuannya tadi. Misalnya gigi itu belum tidak ada fistulanya, itu yang kayak bisul itu loh, yang tadi saya sudah Hmm, sebutkan, itu ya, bisa. Mm. Kemudian tidak sakit, tidak ada pembengkakan, itu bisa. Jadi misalnya oke. dipukul nggak sakit, dipakai makan nggak sakit kayak gitu. Kan ada gigi yang memang nggak sakit orangnya gitu. Iya, iya, Tapi itu iya. memang sangat tergantung banget sama posisinya gigi di mana, kemudian tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Hmm, Tapi pada dasarnya tidak ada rasa sakit, kemudian tidak ada fistula, tidak ada pembengkakan, itu bisa. oke.
Berarti ya syarat dasarnya kata dokter yang nggak ada, ya nggak ada rasa sakit, nggak ada fistula, nggak ada pembengkakan. Itu standar. Walaupun masih ada Iya, syarat-syarat yang lain ya dok. iya, betul. Iya. Nah itu semoga menjawab ya, Soima Yumi. Nah kita lanjut lagi dok sambil nunggu pertanyaan yang lain. Tadi udah dokter gambarkan lah sedikit kurang lebih gimana. Oh kenapa bisa ada namanya perawatan saluran akar? Karena tadi ketentuannya ada terjadi bla bla bla, makanya bisa kayak gitu. Nah dokter mungkin nggak kalau yang gigi yang udah gigi yang mau dilakukan perawatan saluran akar itu biasanya syaratnya apa lagi dok? Misalnya kayak mahkotanya, kayak kata orang kan, iya aku tuh mau mempertahankan gigiku, aku nggak mau dicabut. Padahal sebenarnya ya nggak bisa lagi. Nah itu ada nggak dok? Syarat-syarat kalau bentuk fisik giginya sendiri gimana? Ya, boleh. Misalnya nih, kan gigi itu kan ada gampangannya itu ada yang kelihatan di rongga mulut sama ada yang tenggelam yang di Mm-mm. dalam tulang. Nah, gitu ya. Iya. Kalau misalnya gigi itu misalnya yang di mahkota yang di atas yang kelihatan itu Mm-mm. misalnya sampai sepertiga pun kita masih masih bisa pertahankan asal jaringan pendukungnya itu masih bagus. Maksudnya yang di dalam itu setelah nanti misalnya kita lakukan perawatan saluran akar, terus dalamnya itu memang masih kuat, masih bagus, tidak ada kegoyangan dan sebagainya, ya masih bisa. Kemudian jaringan yang tertinggal di atas, di yang Mm-mm. kelihatan ke rongga mulut itu, Mm-mm. seandainya dia di atas, semua di atas garis, di atas gusinya itu ramalannya lebih baik daripada kalau dia itu letaknya di bawah, gitu, di bawah gusik nih, gusiknya misalnya di sini ya, kemudian giginya ini akhirannya di sini, di bawahnya Mm-mm. kan. Nah, ini kalau ditambal ya biasanya rembes, keberhasilannya akan turun gitu. Jadi kalau udah kayak Oh. kayak gini, biasanya dokter akan kasih tahu sama pasiennya, Mbak ini mau tetap dirawat atau mau dicabut karena ini yang sebelah sini dindingnya udah hilang nih gitu. Nah, itu keberhasilannya akan turun. Tetap bisa sih, tapi keberhasilannya turun. Dan jangan lupa ya, Iya. PSA itu dianggap berhasil kalau dia tuh 2 tahun di dalam rongga mulut. Jadi kalau misalnya Oh. dia lebih dari 2 tahun itu dianggap sudah berhasil. Makanya kan tergantung banget kan Waduh. tingkat kerusakannya itu seberapa gitu. Jadi kalau dia ini sama-sama PSA, yang satu giginya masih bagus di atas rongga, di atas gusi semua, sama yang di bawah gusi, ya jelas beda hasil akhirnya nanti. Hmm. Nanti Wah ini kalau udah baru kayak harus gimana dikomunikasikan dok? kan antara dokter sama harus dikomunikasikan kan berarti antara dokter sama Pasien. pasiennya. Ya, makanya kalau kita sih biasanya kita berbicara dengan prognosis. Jadi ramalannya ini nanti akan begini loh Mbak. Ini mau tetap lanjut atau enggak? Kayak gitu. Hmm. Wah, ini menarik nih. Baru tahu kalau ternyata keberhasilan PSA itu dinyatakan berhasil kalau dia bertahan setelah PSA 2 tahun ya dok di rongga mulut. Hmm. Nanti Wah. udah 2 tahun, ya berarti kan udah berhasil kita memperpanjang dia 2 tahun. Makanya goalnya kalau bisa sih ya selama-lamanya dia udah berhasil kan gitu. Hmm. Oke. Nah, dokter, selama misalnya perawatan saluran akar nih, misalnya oke lah teman-teman jadinya setelah tahu prosedurnya, oh jadi mau gitu loh, oh ternyata itu kan maksudnya demi kepentingan kedepannya ya dok, dia bertahan lebih lama, terus rasa sakitnya nanti nggak akan balik lagi kalau dirawat. Nah, eh, ada kemungkinan nggak dok itu berarti bakal kambuh lagi, maksudnya bakal karies lagi, bakal berlubang lagi setelah diperawat seperti itu. Ada dong. Kan keberhasilan Tetap nggak ada. mungkin 100%. Iya. Iya, kan tidak ada kita bisa merawat 100%. Kecuali kalau gigi itu nggak dipakai, digantungin. Nah, Kalau ini maksudnya biar teman-teman tuh tahu loh dok. Maksudnya jangan itu kan bukan barang benda yang nggak kita pakai kita simpen kan dok. Dia bakal ditaruh rongga mulut kita pakai. kecuali kalau digantung gitu atau disimpan, nah itu nggak rusak. Ini kan dipakai. Kita tidak tahu Iya. ya, teman-teman itu menggosok giginya betul atau tidak, Nah, apa ya. yang dibuka.
Dan bisa aja lagi makan ternyata giginya pecah. Berarti kan kita nggak bisa dibilang, udah di perawatan saluran akar, kok tetap sakit? Ya tergantung, semuanya tergantung, nggak bisa dipastikan. Jadi keberhasilan paling paling yang dicapai itu 95%. Jadi nggak ada perawatan terus nanti nggak sakit lagi. Selalu ada kemungkinan. Itu semua tergantung sama yang punya ya. Dalam artian Ya. makanannya apa, cara makannya gimana, cara membersihkannya gimana. Dulu yang gigi utuh aja, itu bisa bolong. Sekarang itu gigi yang udah tidak ada kehidupannya lagi, sudah berlobang. Kita mencoba ya, mentreat lagi, merawat lagi. Itu bisa nggak masih dipertahankan gitu. Dan gigi yang Hmm. udah dirawat saluran akar, pasti itu dia lebih fragil, lebih Oke. gampang pecah. Jadi makanya ada Ya. kenapa harus di mahkota, kenapa harus di model yang misalnya tambalan-tambalan tertentu gitu. Menarik dok, menarik. Oke. Nah, ini biar teman-teman juga paham gitu loh dok. Jangan nanti mereka kira udah dirawat kok masih sakit lah. Itu kan tetap tergantung kitanya ya dok, karena kita yang punya gigi ya kan dok. Nah, dokter kita sambil jawab. Ini tadi dibalas sama Soima. Terima kasih dokter jawabannya gitu. Oke. Ya, makasih Mbak atas perhatiannya. Nanti jangan lupa ke dokter gigi ya Mbak Soima. Kita Tahun jawab pertanyaan sekali. yang masuk ke Instagram ya dok. Udah ada yang masuk ke Instagram kemarin waktu di-share. Pertanyaan adalah, dokter izin bertanya, anak saya berumur 7 tahun, tapi lubang giginya sudah kerowak gitu. Apakah itu harus dirawat? Apa dicabut saja ya dok? Terima kasih. Nah, gimana nih dok? Baiklah. Baiklah, ini gigi anak ya berarti kalau umur 7 berarti mungkin Tujuh. udah ada gigi permanennya. Tapi ini masih masuk mix ya. Ada gigi permanen, ada gigi susu. Nah, tergantung gigi susunya yang mana nih yang berlobang itu. Soalnya gigi Hmm, susu itu copotnya itu nggak ya. bareng. Nah, gigi susu itu copotnya tidak bareng. Sehingga di mana yang berlobang itu punya pertimbangan sendiri-sendiri. Taruhlah dia yang udah berlobang besar itu dia di nomor nomor 4 lah dari depan. Nah, dia kan Mm-mm. ganti itu masih di umur sekitar umur 10, taruhlah gitu. Sekarang umur 7, wah, ini masih 3 tahun lagi. Sementara fungsi gigi susu sendiri, Ibu yang tadi tanya ya, fungsi gigi susu Mm-mm. sendiri itu untuk mempertahankan lengkung giginya. Jadi Oke. kalau itu dicabut lebih awal, dia akan kehilangan lengkungnya. Nanti gigi yang berikutnya yang ganti ini akan bingung, aku mau tumbuh di mana ya gitu, karena lengkungnya hilang. Kemudian dengan dicabut lebih awal, itu dia itu tidak akan ketekan oleh makanan. Jadi nanti gigi yang bawah yang akan tumbuh, gigi permanennya itu tidak punya kuasa gitu. Jadi dia hilang daya untuk menekan gigi yang atas gitu. Jadi kayak ketumbuk gitu. Gigi yang atasnya itu yang susu itu dia akan teresorpsi namanya. Nah, dia menjadi jalan petunjuk untuk gigi yang selanjutnya, gigi permanennya. Hmm. Jadi apapun gigi susu itu kalau bisa ya tetap dipertahankan sampai dia masanya untuk tanggal. Gitu, Bu. Mungkin jelas atau belum ya? Berarti bisa Nah, dirawat dok atau sekalian aku infoin. Jadi di dalam Heeh. disiplin ilmu kedokteran gigi ini, kita juga punya spesialisasinya yang untuk gigi-gigi anak yang mungkin memang juga udah lubang dalam-dalam seperti itu. Nah, itu bisa datang ke dokter spesialis uh, gigi anak gitu. Jadi ada kedokteran spesialis gigi? gigi anak. Oke, nanti biar itu dipertahankan. Misalnya terpaksa dicabut ya dokter gigi anak juga bikin gigi palsu buat anak loh, supaya Oke, lengkungnya tuh tidak hilang iya gitu. iya. Oke, semoga Kalau kurang menjawab jelas ya pertanyaannya. lagi ya. Iya, nanti kalau kurang jelas boleh masuk langsung ke kolom komentar. Oke, jadi berarti kemungkinannya ada banyak ya dok ya, tergantung itu tadi gigi susu atau udah gigi permanen. Kok Oke, 7 lubang gede ya mungkin susu sih.
Kan Serius permainannya mahasiswa. baru gigi desidu, baru gigi apa nih? Gigi seri. Gitu. Iya, Iya, gigi iya, iya. seri seri bawah Baru. atau gigi seri atas. Gigi seri atas dan bawah itu umur 7. Oke. Nggak dibilang lagi dok, ini gigi mana ya sih lupa tanya tadi. Ya, paling belakang. Oke, kita lanjut ya dokter. Next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ed Dani. Kak, tolong tanyain dong. Ini kemarin aku sempat ke dokter gigi. Cuman aku memang nggak tanya-tanya dokter giginya. Jadi aku cuma bilang gigi berlubang, terus dibur gitu, terus udah ditambal. Tapi kok tambalannya beda ya warnanya? Apakah ini termasuk perawatan atau ini udah selesai? Tapi nggak ada rasa sakit sih Kak sampai sekarang. Wah, ini kayaknya tambal sementara, Dok. Gimana nih kalau kayak gini, Dok? Ah, warnanya beda. Kok sekarang tambalan semua hampir sama ya, Vo, warnanya kalau tambalan permanen ya. Sama Hmm. warna Oh, gigi oh. ya, sama kan? Iya. Nah, kalau kemungkinan sih warnanya putih. Kalau warnanya apa coba? Putih atau apa? Nggak bilang ya. Nggak bilang Kalau warnanya beda, Dok. kalau misalnya warnanya beda, kemudian dokternya hmm, harusnya kalau tambalan sementara dokternya bilang suruh balik dong. Mungkin masnya Mm-mm. uh, Gitu. lupa atau apa? Lupa nanya saya harus kontrol atau enggak. Ya mungkin masnya itu nanti bisa kontrol. Kalau udah nggak sakit nanti kontrol. Mungkin sekitar seminggu atau 10 hari. Atau mungkin ya seperti itulah biasanya sekitar 7 harian masnya bisa kontrol. Mas atau mbak bisa kontrol. Nah nanti Mas, akan Dok. dilanjutkan. Nanti perawatannya akan dilanjutkan. Gitu mas. Oke. Ya, Kemungkinannya kemungkinan begitu. besar ini tambalan sementara ya, Dok. Kemungkinan besar harus kontrol lagi ke dokternya. Oke. Iya. Next, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Teresia. Pertanyaan adalah, dokter, saya itu punya ketakutan untuk ketemu dokter gigi karena di bur gitu saya suka nyeri sendiri sebelum ditindaklanjuti. Bisa nggak ya dok nambal tapi tanpa dibur? Gimana nih dok? Banyak nih mbak temennya kayak gini, nggak cuman mbaknya aja. Oh iya ya dok. Oh iya, emang banyak ya orang takut dibur. Kayak gini. Jadi anggap aja dokter gigi itu temen mbak, jadinya tuh nggak perlu takut, nggak apa-apa kok. Kalau misalnya mbak takut, itu ya kenalan dulu sama dokternya mungkin. Soalnya kalau misalnya di bor itu tergantung kasusnya ya, dalam artian itu lubang di mana, kemudian perlu atau tidak dokternya ngebor. Sebetulnya ngebor itu ya tidak merupakan suatu keharusan, tapi kalau giginya itu lubangnya yang terlihat itu cuman sekecil misalnya sekacang hijau lubangnya ya. Hmm. Lubangnya sekacang hijau, tapi ternyata di dalamnya itu Waduh. sekacang tanah misalnya. Hmm. Kan kita nggak bisa bersihin. Nah, kenapa dokter itu melakukan pengeboran? Itu dalam artian supaya kita bisa membersihkan. Kemudian bahan yang kita tambalkan itu kan bukan material yang encer ya, dalam artian kalau encer, ya kita punya sekarang tambalan yang encer, tapi kan itu untuk kasus-kasus ya dengan kasus-kasus pilihan. Dalam artian dalamnya itu udah harus bersih dulu. Kalau kita nggak bisa membersihkan, ya berarti kan masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Suatu ketika mungkin dia akan berkembang lagi. Jadi tujuannya mengebor itu untuk lebih membersihkan sebetulnya, supaya kita bisa lihat gitu. Gitu. Jadi kenapa harus ngebor? Jadi kalau misalnya tambalannya nggak perlu dibor, ya kemungkinan dokter bisa sih melakukan tambalan yang tidak pakai ngebor tuh ada pada kasus-kasus tertentu. Tapi ya nggak semuanya. Jadi mbaknya datang aja dulu ke dokter, nggak apa-apa mbak, kenalan dulu gitu. Nah ini banyak yang takut ke dokter gigi dok. Ya nggak usah takut, dokter gigi sekarang tuh baik-baik mbak beneran. Iya kok beneran baik-baik kok percaya percaya. Iya baik-baik kok. Nggak serem Oke. gitu loh. Dok, Alat sekarang juga udah bagus-bagus ya, Po. Nggak dalam artian nggak bunyi yang iya.
gitu. Sekarang kan udah zaman-zaman silent gitu lah Tapi gitu. tetap mungkin karena suaranya kali ya dok. Jadi mungkin karena jarang, ya jadi ini itu mungkin karena jarang ke dokter gigi. Jadi ngelihatnya tuh kayak udah tindakan yang serem, diapain nih nanti di dokter nih. Padahal Ya lebih karena sakit memang kalau gigi udah nggak sampai sakit. ya memang karena memang ada suara juga ya sama eh, tiap orang kan pertama sakit, kedua mungkin kan aku aman rayo gitu ya. Maksudnya Iya, kok ngeri banget ya gitu. iya. Belum lagi nanti reaksinya yang ketakutan itu yang ludahnya banyak keluar, kemudian yang nggak mau ada air di situ gitu kan. Jadinya kan agak ya kalau pasiennya intinya kalau pasiennya kooperatif ya Mbak, itu misalnya wes tolonglah dok saya ditambal taruh lagi gitu. Itu akan lebih mudah dokternya untuk memanage. Jadi nanti akan lebih cepat gitu. Nggak terasa lah kalau ternyata tuh Hmm, udah di Porto gitu. Gitu aja iya, Mbak. iya. Kenalan dulu aja sama dokternya, ya Mbak Tresia. Ya kenal dulu. Oke, semoga menjawab ya Mbak jawaban dari dokter Eri. Kita langsung dokter ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan banyak yang kemarin udah Ipo share di DM. Lalu pertanyaan berikutnya dari Cika. Eh, makanan makanan sering nyangkut di gigi atas kiri. Apakah itu termasuk tanda gigi saya berlubang? Saya belum berani cek ke dokter karena lagi pandemi. Mohon infonya ya, Dok. Oke, bisa jadi salah satu tanda-tanda kalau gigi itu berlubang, salah satu tandanya itu gampang selilitan. Pada usia-usia muda ya, kalau usia-usia tua itu selilitan itu sesuatu yang lazim terjadi. Tapi kalau pada anak-anak muda biasanya itu salah satu tandanya itu, dok ini sering kemasukan makanan. Nah itu memang harus dicek sih. Salah satu tandanya Oke. kemungkinan itu yang mengenai kemungkinan berlobangnya. Kemudian yang pandemi ya, ya memang sih pandemi ini ya berat buat kita semua ya, baik pasien maupun dokternya. Iya, Tapi Dok. ya insya Allah lah kita itu pelan-pelan udah dalam artian mempersiapkan diri dalam Hmm. pasien juga kita minta kalau bisa udah vaksin kayak gitu kan jadi udah membentengi dirinya sendiri kemudian dokternya juga memakai APD yang lengkap kemudian tim yang bekerja termasuk perawatnya itu juga memakai apa APD yang lengkap ya kalau kita niatnya sudah memang ya kita memberi pelayanan membantu ya insya Allah sih aman-aman aja Mbak gitu. Hmm. Jadi Iya, iya, benar. pandemi itu emang ya memang berat sih buat kita. Dokternya tuh juga berat Mbak. Abot panas Iya, panas banget. banget wes. Iya. Nah, ya ini benar sih yang kata dokter Eri. Kalau maksudnya makin ke sini tuh, maksudnya kalau teman-teman yang mau perawatan gigi atau mau cek ke dokter gigi itu udah aman. Kita udah melakukan protokol kesehatan yang udah sesuai standarnya ya dok. Jadi nggak usah ya takut boleh tapi tetap waspada gitu ya dok. Ya harus tetap waspada. Kok Amin. bisa sih membekali dirinya. Misalnya ini kan vaksin udah ada di mana-mana. Dalam artian eh, bahkan yang sekarang yang terakhir nih anak SMP udah ya SMP gitu kan. Udah pada Iya. vaksin-vaksin ya. Kalau bisa sih ya datanglah ke tempat vaksin, daftar seperti itu. Jadi kalau misalnya harus buka mulut kan takutnya buka mulut kan. Nah, kan Mm-mm. udah bawaannya badannya sendiri itu udah vaksin. Nah, kita kita sebagai yang melayani kita juga memakai APD gitu. Sama-sama aman lah insya Allah. Oke. Itu Mbak itu. Amin, amin ya. Semoga aman kita semua ya, Dok. Nah, Dok, ini pertanyaan selanjutnya, terakhir deh kayaknya ini, Dok, dari Adam. Dokter, mohon infonya, apakah untuk menahan rasa sakit ketika perawatan saluran saraf harus disuntik? Karena saya pernah PSA waktu itu disuntik. Nah, saya takut suntik, Dok. Tapi ini kayaknya gigi saya udah berlubang cukup besar dan sepertinya PSA juga. Mohon infonya, Dok. Nah, ini Ya, takut bur, takut suntik. takut suntik iya banyak yang takut suntik.
Tapi lebih banyak yang takut samalah mungkin ya. Jadi gini ya, saraf itu memang sesuatu yang unik gitu. Kan Hmm. pada orang-orang awam itu kalau bilang, dok gigi saya tuh udah mati, kok masih sakit? Itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Hmm. Katanya kalau Ya. udah mati itu nggak ada rasa sakit. Tapi kok ini sakit gitu. Nah, itu piye Ya. Jal? Itu piye Jal? Ya seperti itu kenyataannya gitu. Jadi kadang-kadang pada gigi yang taruhlah dia baru radang pulpa kan, kalau gigi itu kan ada perawatan saluran akar itu dilakukan pada dua ya sekalian ini untuk pengetahuan. Jadi pada Hmm. gigi-gigi yang berlubang dalam dan sudah mengenai sarafnya, otomatis dia lubangnya dalam karena sudah mengenai sarafnya. Mengenai sarafnya Hmm. ini ada dua macam. Yang satu giginya masih hidup atau sarafnya itu masih hidup. Yang satu sarafnya sudah mati. Nah, baik yang hidup maupun yang mati, ini bisa dua-duanya menimbulkan rasa sakit. Tidak kalau wis mati terus nggak sakit itu enggak. Jadi dua-duanya itu bisa menimbulkan rasa sakit. Bahkan ada yang lebih parah lagi kalau matinya itu sebagian. Yang satu sisi hidup, akar yang lain dia mati. Nah, itulah problem kenapa pertanyaan yang tadi, kenapa harus ini one visit bisa, yang ini harus berulang, itu karena memang problemnya bermacam-macam. Jadi nggak bisa digebyah-uyah bahasa Jawanya itu tadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya masnya ini hidup tadinya, nah dokternya akan Giginya ya mematikan dok yang hidup. mematikan gigi, sarafnya ya, mematikan saraf giginya itu. Nah, pada saat dimatikan itu bisa menimbulkan rasa sakit waktu dimatikan. Tapi dia tidak disuntik. Hmm. Nah, setelah dimatikan, ternyata waktu diambil sarafnya itu masnya sakit. Nah, otomatis itu kalau kita ingin melakukan perawatan ini dengan cepat, otomatis kan itu disuntik supaya masnya nggak sakit gitu loh. Kenapa dokter melakukan penyuntikan pada eh, perawatan masnya yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya aku keberatan dok disuntik, ya biasanya kita kasih obat lagi, perawatan akan memanjang karena obatnya itu ditaruh di lubangnya itu, tidak di saat itu disuntik kemudian diambil gitu. Eh, ngerti nggak? Paham ya? Jadi kenapa dia kasih anestesi itu supaya pada saat itu sarafnya itu bisa diambil, kemudian bisa dibersihin, yang seperti saya bilang tadi, dibersihin. Nah, nanti tujuannya akan diisi tambalan, kayak gitu. Tapi kalau masnya misalnya keberatan, ya kita masih punya cara yang lain. Tapi otomatis perawatannya juga jadi memanjang kan, itulah dia kenapa perawatan itu ada yang bisa selesainya cepat, ada yang selesainya lama, karena itu in case tergantung sama kasusnya banget. Gitu, Mas. Hmm. Ya, ini penjelasannya bagus banget nih. Teman-teman yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu dok sekarang. Kalau ya tadi, oh ada kok udah mati, itu banyak juga sih dok pertanyaan. Udah mati tapi kok masih sakit. Nah, jadi mereka kayak merasa ini, katanya udah dimatiin tapi kok masih sakit. Iya, makanya itu kenyataannya seperti itu, udah mati, kok sakit ya? Lawong udah mati tuh bisa jadi bengkak ya sakit. Iya. Nggak boleh jadi bengkak ya pasti sudah mati. Kalau belum mati tuh biasanya sakitnya yang sampai nggak bisa tidur gitu-gitu. Tergantung lah Hmm, pokoknya. Jadi beda-beda ya kalau dok itu, ya. oke, intinya kalau mau perawatan saluran akar harus berkomunikasi dengan baik sama dokternya. Karena Hmm, keberhasilan itu nggak tergantung sama dokternya aja, tergantung sama pasiennya juga. Nanti kita udah oke. perawatan saluran kan bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi sangat tergantung sama pasiennya. Kadang-kadang kita tambal sekali udah nggak sakit, pasiennya nggak datang lagi. Padahal belum Nah, ini selesai. kebanyakan dok. Tuh, udah nggak sakit dok, tak pikir udah nggak datang lagi gitu. Gimana coba? Nah, nah Itu itu banyak dia yang paling banget. banyak. Pasti datangnya 2 tahun lagi. Dok, tambalannya kemarin lepas. Lah, bukannya kemarin tuh baru ditambal sementara, belum diapa-apain gitu. Itu udah 2 tahun. Luar biasa. Oke. Nah, dokter, ini udah lumayan banyak jawabin pertanyaan. Nah, tadi berarti kan memang kalau
teman-teman yang mau perawatan saluran akar, itu butuh komitmen ya dok. Maksudnya jangan cuma datang ke dokter lagi sakit, terus oke nih dikerjain habis itu akan menghilang sampai rasa sakit itu ada lagi baru balik lagi. Berarti kan memang harus komitmen ya dok, harus siap gitu loh ketika ada gigi berlubang, apapun rencana tindakannya, ya harus komit sampai itu selesai, ya kan dok? Iya. Nah ini. Nah kalau dokter sendiri boleh sharing singkat nggak? Misalnya kasus-kasus pasien yang dari sesimpel gigi berlubang kecil, terus karena disepelein, karena nggak, ya disepelein tuh banyak dok, misalnya nggak ketemu dokter, atau udah ketemu dokter tapi nggak diselesain perawatannya. Apa sih dok efeknya? Apakah bisa bengkak? Apakah bisa nggak buka mulut? Apakah giginya tiba-tiba habis? Nah itu ada nggak dok cerita pasien-pasien yang dokter alami gitu? Ceritanya yang mana ya? Yang bengkak deh dok, misalnya teman-teman jadi nggak tahu tuh, oh ternyata dari sesimpel gigi berulang tuh bisa sampai nggak buka mulut loh kita tuh nanti. Oh, banyak sih. Dalam artian tuh, dulu tuh emang kecil dok, gitu. Terus nggak berasa juga, tahu-tahu pecah. Tapi juga nggak Hmm. sakit. Nah, gitu. Jadi, uh, begitu sakit, dia udah terlambat. Dalam artian kita nggak bisa selamatkan lagi. Gitu. Jadi, ya kalau Hmm. bisa sih memang dari ketahuan bolong itu memang harus segera ke dokter gigi. Jadi dengan semakin lebih awal ke dokter gigi, perawatan yang diberikan itu akan lebih simpel. Intinya itu tolonglah jangan dianggap sepele gitu aja. Begitu lobang terasa tahu langsung ke dokter gigi itu akan sangat banget sekali wis pokoknya double-double itu lebih menguntungkan buat pasien. Jadi Hmm. sedini mungkin itu akan sangat menguntungkan pasien gitu. Soalnya kalau udah Hmm. terlambat itu ya pasti kita akan melakukan perawatan yang lebih kompleks. Otomatis Oke. dengan perawatan yang lebih kompleks itu otomatis akan banyak kunjungan, akan banyak biaya kalau kita bicara dari segi ekonomi ya. Jadi itu pasti lebih mahal daripada perawatan yang sederhana gitu. Hmm. Betul banget ini. Ya, lebih baik ya sebelum ada apa namanya dok, sebelum ada gejala juga Lebih ya baik periksalah mencegah 1 kali 6 bulan ya dok. Ya. ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kan gitu. Hmm. Itu benar ya dok berarti. Ya, betul banget. Oke. Nah, dokter, tadi kan dokter udah cerita nih dari awal apa berlubang itu sebenarnya banyak jenisnya. Bahkan ya kalau mau dirawat tuh ada syarat dan ketentuannya gitu loh. Dan cerita kayak pasien-pasien yang menyepelekan bisa sampai bengkak, bisa sampai nggak bisa buka mulut. Nah, kalau dari dokter nih, ada nggak dok kayak closing statement gitu kan tadi kita udah jawabin pertanyaan teman-teman yang masuk. Buat teman-teman nih, biar lebih aware gitu loh dok, maksudnya lebih mau lagi karena banyak banget yang ke dokter gigi itu nunggu sakit dulu dok. Maksudnya, aduh kenapa harus nunggu sakit? Biar jadi motivasi dok buat teman-teman yang lagi nonton. Nek motivasi zaman sekarang tuh apa sih? Yang lebih di ini sama temen-temen tuh apa kalau anak sekarang itu biasanya motivasinya yang supaya mereka itu lebih aware gitu. Motivasinya tuh apa ya kok sekarang? Ya Apa ya intinya dok? sih mencegah lebih baik daripada Daripada mengobati, ya mengobati. kan? Terus ya kontrol tiap setengah tahun sekali. Ada nggak ada keluhan? Itu himbauan yang kedua. Terus yang ketiga, ya misalnya tahu atau merasa sesuatu dalam artian entah ada lobang, entah tidak ada lobang, tapi misalnya kok makan manis linu ya, makan minum dingin linu ya, minum air panas kok sakit ya, misalnya gitu. Nah, itu anggap aja sebagai suatu tanda-tanda. Kemudian kok ini seling-selilitan ya, nah itu anggap aja sebagai tanda-tanda. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada keluhan yang misalnya berarti ya bisa ambil jadwal yang di setengah tahunan itu supaya nanti Hmm. tidak berlanjut. Nah, intinya dalam artian semakin sederhana kasusnya itu semakin cepat selesai, semakin tidak merogoh
kantong, intinya gitu. Kantong. Karena semua Nah, kantong. Nah, kalau iya. teman-teman berhubungan sama kantong ini lebih zamannya sekarang mungkin apa ya? Dalam artian, waduh, eh, apa mungkin lebih ke arah yang mungkin tidak ke arah gigi gitu. Nah, ini memang menjadi sangat berarti dalam artian eh, lebih baik datang di awal daripada nanti akan rugi di belakang gitu. Belum tentu giginya bisa diselamatin, udah mungkin datang udah berapa kali kok tetap sakit sakit terus banyak kan yang bilang gini, dok ini tuh udah ditambal tapi tetap sakit akhirnya cuma dicabut juga kayak gitu kan. Oh, oh. Iya. Nah itu banyak juga kasus-kasus yang seperti itu karena memang kita nggak punya nggak punya keberhasilan 100% tuh enggak. Jadi kan yang rugi akan pasien-pasien sendiri kalau menunda perawatan, intinya gitu. Jadi Nah, jangan sampai itu menunda perawatan. oh, didengerin tuh semakin sederhana, semakin cepat selesai dan semakin sedikit menguras kantong. Itu mungkin biar motivasi dok kantong, Dok. Ya mungkin. Untuk anak-anak muda mungkin begitu. Bisa Iya, buat bagus beli, nih, Dok. bisa buat beli yang lain kan. Hari gini gitu kan. Bisa buat apa sekarang kan. Bisa buat beli Iya. makanan apa tuh. Gitu. Pertanyaan terakhir dok dari Ivo deh dok sebelum dokter ini. Anak-anak, mungkinkah anak-anak juga bisa PSA atau perawatan saluran akar dok? Anak-anak Heeh. bisa. Bisa Jadi ya dok? kalau bisa, jadi nanti tergantung juga sih. Semuanya itu tergantung. Jadi anak-anak itu kalau giginya otomatis anak-anak PSA yang dipegang oleh endodontis gigi permanen ya. Kalau gigi yang Hmm. kayak kasus yang ibu tadi itu masuk ke pedo, masuknya ke dokter spesialis kedokteran gigi anak. Jadi kan kalau dia di gigi susu, tapi kalau udah di gigi permanen biasanya ke dokter konservasi. Tapi itu semua tergantung, Mbak. Misalnya kita mau lakukan perawatan tapi anaknya nangis terus, coba gigi permanen itu sudah tumbuh umur 6. Nah, Iya. banyak yang umur 8 itu sudah rusak itu banyak. Nah, dia itu duduk di kursi aja udah nangis. Belum lagi nanti buka mulut belum tentu bisa. Nah, itulah dia. Makanya endodontis itu bukan sesuatu yang mudah. Semuanya itu tergantung sama pasien, sama dokternya juga. Jadi enggak cuman tergantung dokternya, tapi juga ada hubungannya sama pasiennya. Jadi pada dasarnya anak bisa dirawat endo. Gitu, Oke, Mbak berarti Ivo. pada dasarnya bisa. Ya, dokter, makasih banyak nih dokter. Waduh, nggak terasa udah sejam kan dok? Nah, kemarin katanya lama. Ini udah sejam loh dok kita ngobrol sebelum Padahal maghrib. Nah, pertanyaannya udah nggak ada. apa dok? Pertanyaannya udah habis. Udah, sebenarnya banyak tapi mungkin nanti nyusul paling besok Ivo tanyain ya dok waktu ketemu. Nah Ya, dok, ini buat teman-teman yang tadi belum sempat tahu atau mungkin soalnya nanti terlambat nih udah nonton tapi pengen tanya ke dokter, pengen konsultasi ke dokter, teman-teman bisa datang ke dokter kemana aja dok, rumah sakit mana aja. Mungkin dokter boleh sharing lagi, boleh mention lagi praktek di mana aja. boleh ya. Tiap hari Senin sampai Rabu itu jam 8 sampai jam 11 di Rumah Sakit JIH. Kamis sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 itu di Rumah Sakit JIH. Kemudian di Rumah Sakit Siloam boleh datang juga. Hari sekarang masih jalan hari Selasa ya, Setengah satu. Jam setengah satu sampai jam 3, baru satu hari aja. Yang dua, karena berhubungan juga dengan pandemi ini, kita memang masih membatasi jam. Jadi baru hari Selasa aja. Kemudian yang di jam di Siloam Selasa jam 1 sampai jam 3 ya, setengah satu sampai jam 3. Kemudian yang di Jalan Gondosuli di Klinik Dokter Gigi Eri itu Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 8 malam dengan perjanjian gitu. Atau bisa Appointment. searching juga sih. Ya, searching juga itu lokasinya di mana. Ada kok. Udah aku sematin pin, aku udah bergaya-gaya anak muda sekarang. Mantap.
Nah itu teman-teman yang mau ketemu Dokter Eri monggo langsung bisa samperin konsultasi langsung ke Yogyakarta International Hospital atau ke Siloam Hospital atau appointment dulu ke praktek pribadinya Dokter Eri. Nah, dokter, ini kalau teman-teman mau follow boleh ya atau tanya by DM ke Instagram Dokter Eri boleh langsung. Ini kan udah banyak yang tahu nih Instagram dokter. Nanti langsung message aja Dokter Erinya gitu. Kalau Dokter DM Eri, itu makasih. apaan Ya, ya? dok. Ya nanti cari deh. Kalau Iya, DM direct tuh message, dok. munculnya di mana nanti? Nanti Paling aja deh, atas Vo. kanan, dok. Oh iya 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 Besok ya, dok, iya kita tutorial. iya iya. Oke oke. Oke. Dokter, makasih banyak ya, dok. Teman-teman, makasih banyak juga yang udah nanya-nanya. Yang tadi ada yang sapa dokter nih tadi, dok. Siapa ya nih? Di awal tadi tuh loh, kita coba Dokter cari. Isti itu Iya, halo follower. dokter, katanya gitu. Ah, follower Ya itu dokter. all followerku. Iya. Itu teman-teman SPKG juga. Oh, ya tadi tuh sapa-sapa. Nah, kita udah sapa-sapa. Teman-teman, makasih semua, dokter. Cara membalasnya. Makasih banyak Halo ya, Dokter dok. Isti. Heeh. Pokoknya dokter jangan kapok kalau besok-besok Ivo minta lagi buat Instagram live lagi ya, dok. Oh, ya ya ya. Boleh. Ya, dokter sehat-sehat, teman-teman sehat-sehat. Dokter selamat apa nih? Selamat sore. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai Terima ketemu. kasih ya Waalaikumsalam. udah Ya, dikasih kesempatan bertemu sama Ivo sama uh, follower ya namanya. Kalau Instagram tuh apa? follower Penontonnya dok. Ivo. Penonton. Penontonnya Ivo. Aduh, malu dok. Oh, iya benar. Semoga sukses ya. Iya. Terus deh maju ya. Amin. Iya, amin. Oke. Makasih banyak ya dokter supportnya. Sampai ketemu besok ya dok di rumah Ya, sakit. sampai ketemu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Nah, Waalaikumsalam dok. Terus aku gimana nih keluarnya? Ya, Pak Bos.